Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li'ibadihil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru dan yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan pada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Kita masih bisa berkumpul untuk kembali belajar di awal tahun. Semoga semangat kita semuanya untuk belajar tetap terjaga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah selalu kita sampaikan kepada pemimpin kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Teman-teman semuanya yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu tahun ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan maksudnya adalah kita dilarang untuk bermaksiat di 4 bulan ini. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dianjurkan untuk beramal soleh, untuk meningkatkan amal ibadah kita di 4 bulan ini. Dan dimuliakan di 4 bulan ini jika kita beribadah, jika kita beramal soleh di 4 bulan ini, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah teman-teman sudah mengetahui 4 bulan ini? 4 bulan ini adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. 4 bulan ini adalah nama-nama bulan Islam. Jadi jika kalian sudah besar nanti, kalian harus tahu dan harus paham nama-nama bulan Islam itu ada 12 juga. Yang pertama ada bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, teman-teman. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa ada yang tahu? Nah, tentunya kalau Pak Guru bertanya saat ini tanggal berapa ya bulan Masehinya, tentunya pasti sudah akan menjawab hari ini tanggal 14 Juli 2021. Bagus. Tapi kita harus tahu juga bulan ini adalah kita telah memasuki tanggal kalau tidak salah ya teman-teman, hari ini adalah tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Nah teman-teman semuanya, di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah bisa mengalahkan jika kita beribadah di 10 pertama bulan Zulhijjah? Kata Nabi, iya, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya lalu tidak balik lagi atau mati syahid, itu tidak ada tandingan pahalanya. Nah teman-teman semuanya, di bulan Zulhijjah ini, terutama di tanggal 8, di tanggal 8 ada yang tahu tidak ada peristiwa apa teman-teman? Ya, kalau tidak tahu, dengarkan baik-baik. Di tanggal 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi teman-teman. Bermimpi apa? Nah, bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, mohon maaf, seperti diceritakan di dalam Al-Quran di dalam surat As-Saffat, ketika ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka, kata Nabi Ibrahim bermimpi tadi malam menyembelih, atau bahasa kasarnya itu memotong anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Luar biasa teman-teman, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya disuruh potong atau disembelih. Itu di hari 8, di hari pertama mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak menghiraukan, mungkin mimpinya ini adalah mimpi dari syaitan, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu pendapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari kedua, di malam kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi, bermimpi dengan mimpi yang sama di waktu hari yang pertama atau di tanggal 8 Zulhijjah. Bermimpinya apa teman-teman? Bermimpi lagi menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam di pagi harinya ini bingung, apakah mimpi ini mimpi dari syaitan, apakah mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghiraukan kembali. Akhirnya di tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, yaitu mimpi menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ibrahim anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar yakin bahwa mimpinya ini adalah memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji ketaatannya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar mau menyembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, beliau mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dulu, bertanya kepada anaknya, seperti diceritakan juga di dalam Al-Quran. Wahai anakku, tadi malam ayah telah bermimpi menyembelihmu. 3 hari 3 malam ayah selalu bermimpi menyembelih kamu, dan ayah yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata anaknya yang seorang nabi juga, seorang anak yang soleh, yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, apa jawabannya? Ya abatif al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan. Jika memang itu benar-benar memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya di tanggal 10 Zulhijjah, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh ayah Nabi Ismail, diajak oleh ayahnya naik ke atas gunung untuk disembelih agar tidak ada yang mengetahui seorang pun. Naik ke atas, lalu syaitan memberitahu kepada istrinya, kepada ibunya Ismail yang bernama Hajar. Wahai Hajar, kata syaitan, Ibrahim ingin menyembelih anakmu yang bernama Ismail. Lalu kata Hajar, dan Hajar ini adalah seorang istri yang salehah. Lalu Hajar bilang, "Hei syaitan, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anakku itu memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi kamu, jangan ganggu aku." Syaitan ditimpuk pakai batu hingga kabur. Lalu syaitan tidak putus asa. Syaitan mengganggu lagi, menghasut lagi kepada istrinya Nabi Ibrahim yang kedua, yang pertama, yaitu yang bernama Sarah. Wahai Sarah, anak engkau yang bernama Ismail ingin disembelih. Lalu apa kata Sarah? Hai syaitan, jangan menghasut diriku. Ibrahim menyembelih anaknya karena memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya syaitan ditimpuk pakai batu, kabur. Tidak hanya itu, syaitan menghasut Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Wahai Ibrahim, kamu sudah menantikan lama untuk punya anak. Ketika kamu punya anak, engkau sembelih. Apakah kamu tidak sayang kepada anak kamu? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, hai syaitan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya syaitan ditimpuk pakai batu, kabur. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke puncak gunung, lalu dikeluarkan pedang yang sangat tajam. Akhirnya ketika sampai, teman-teman, di ujung lehernya Nabi Ismail alaihissalam, anaknya, Nabi Ibrahim dengan menutup matanya karena tidak tahan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ganti, teman-teman, anaknya yang ingin disembelih oleh Ibrahim dengan seekor kambing yang besar. Teman-teman semuanya yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, ini adalah awal cerita pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berkurban, teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman, mari yang belum berkurban, kita berkurban, kita niatkan pahala kita memang benar-benar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengukur keikhlasan kita akan hewan kurban yang akan kita kurbankan. Dan hikmah, teman-teman, hikmah di antara kita berkurban adalah sebagai kepedulian kita untuk membagikan makanan daging, terutama baik daging sapi ataupun daging sapi, kepada fakir miskin yang jarang sekali untuk memakan daging-daging. Baik teman-teman, mungkin dari Pak Guru cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.